Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 3C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai geometri, yaitu sudut antara garis dan bidang, dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri, Indari Oktavinata dengan NPM 2110631050065. Dan juga ada rekan saya Dewita Putri Daniar dengan NPM 2110631050126. Nah, di sini terdapat 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah mengenai definisi garis, sudut, dan bidang, dan yang kedua adalah kedudukan garis pada bidang, yang ketiga sudut antara garis dan bidang, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soalnya. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi garis, sudut, dan bidang. Nah, yang pertama di sini ada definisi dari sudut, yaitu sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut biasa disimbolkan dengan alfa, beta, ataupun theta. Dan kemudian ada definisi dari garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu titik. Kemudian ada definisi dari bidang yang artinya himpunan garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 garis. Nah, kedudukan garis pada bidang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu garis sejajar bidang, artinya apabila tidak memiliki titik persekutuan. Nah, contohnya garis EVA sejajar dengan bidang ABCD. Nah, yang kedua yaitu garis berimpit pada bidang, artinya apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya garis BD berimpit dengan ABCD. Nah, yang terakhir yaitu garis memotong bidang, artinya apabila memiliki satu titik persekutuan. Contohnya adalah garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sudut antara garis dan bidang. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat sebuah gambar yang merupakan sebuah garis yang menembus bidang ABCD di titik O. Proyeksi garis G akan membentuk garis EF. Besar sudut yang dibentuk oleh garis G dengan bidang ABCD merupakan sudut yang dibentuk oleh garis G dengan garis proyeksinya yaitu sebesar beta yang dilambangkan dengan garis warna merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara garis dan bidang merupakan sudut lancip yang dibentuk oleh garis tersebut dengan proyeksi pada bidang. Pada dasarnya, sudut dibentuk oleh 2 buah sinar yang memiliki titik ujung yang sama. Besar sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis pada bidang. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar kubus ABCDEFGH di bawah ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 satuan. Pertanyaannya, tentukan nilai tan dari sudut yang dibentuk oleh ruas garis AG dengan bidang ABCD. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan sudut yang dibentuk oleh ruas garis AG dengan bidang ABCD dengan sudut alfa. Kemudian ruas garis GC merupakan rusuk kubus sehingga panjang GC sama dengan 4 cm. Sedangkan panjang AC diperoleh dari penerapan teorema Pythagoras pada segitiga ABCD dengan menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai dari AB kuadratnya itu sama dengan 4 cm dan nilai dari BC kuadratnya itu sama dengan 4 cm. Jadi AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kemudian AC kuadratnya pindah ruas menjadi AC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadratnya kita buat menjadi akar dari 2 dikali 4 kuadrat. Kemudian nilai dari 4 kuadrat itu sama dengan 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Kemudian akar dari 2-nya itu tidak ada, maka kita dapat menuliskannya dengan 4 akar kuadrat 2. Jadi didapatkan AC sama dengan 4 akar kuadrat 2. Setelah diperoleh panjang GC dan panjang AC, maka dapat ditentukan nilai tan alfa dengan menggunakan rumus
tan alfa sama dengan depan per samping, di mana depan itu ditunjukkan oleh garis GC dan samping ditunjukkan oleh garis AC. Selanjutnya kita memasukkan nilai dari GC per AC-nya. Nilai GC-nya sama dengan 4 dan nilai AC sama dengan 4 akar 2. 4 per 4 akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Jadi didapatkan nilai tan alfa dari sudut yang dibentuk oleh ruas garis AG dengan bidang ABCD adalah akar 2 per 2. Contoh soal selanjutnya, diketahui kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama kita pilih panjang rusuknya sebesar 2 cm. Langkah yang kedua, buat bidang melalui AH dan tegak lurus bidang BDHF, yaitu bidang ACH, di mana kedua bidang berpotongan pada garis HP sehingga sudut AH, BDHF dan sudut AH, HP sama dengan sudut AHP. Langkah yang ketiga, karena segitiga ACH sama kaki dan titik P terletak di tengah AC, maka segitiga AHP siku-siku di P. Langkah yang keempat, segitiga AHP siku-siku di P, AP sama dengan setengah AC sama dengan akar 2 dan AH sama dengan 2 akar kuadrat 2. Langkah yang kelima, menentukan besar sudut AHP dengan menggunakan rumus sin sudut AHP sama dengan depan per miring, di mana depan ditunjukkan oleh garis AP dan miring ditunjukkan oleh garis AH. Selanjutnya kita memasukkan nilai dari AP per AH. Nilai AP-nya sama dengan akar 2 dan nilai dari AH-nya itu sama dengan 2 akar kuadrat 2. Akar 2 dibagi 2 akar kuadrat 2 sama dengan setengah. Jadi sin dari setengah itu sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut antara AH dan BDHF adalah 30 derajat. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu perhatikan kubus ABCDEFGH berikut ini. Nah, beberapa hal akan kita peroleh dari kedudukan titik, garis, dan bidang, yaitu AH dan GE bersilangan. Kedua, EC tegak lurus bidang BDG, kemudian BE tegak lurus bidang ADGF, kemudian AC bersilangan tegak lurus dengan DH, dan kemudian AC bersilangan tidak tegak lurus dengan EB. BG adalah titik potong antara bidang ABGH dan bidang BDG. Dan yang terakhir yaitu EF tegak lurus dengan bidang BCGF, artinya semua garis yang ada pada bidang BCGF akan tegak lurus dengan garis EF, seperti garis EF tegak lurus dengan garis FG, garis EF tegak lurus dengan garis FB, garis EF tegak lurus dengan BC, garis EF tegak lurus dengan garis CG, garis EF tegak lurus dengan garis BG, garis EF tegak lurus dengan garis FHC, dan EF tegak lurus dengan semua garis lain yang ada pada bidang BCGF. Nah, contoh soal selanjutnya di sini soalnya adalah diketahui 5 segi 4 beraturan ABCD dengan AB sama dengan 8 cm dan tinggi 5 TT1 sama dengan 8 cm. Hitunglah sinus sudut antara garis TA dan bidang TBD. Nah, penyelesaian soalnya kita gambarkan terlebih dahulu 5 segi 4 beraturan untuk mengetahui posisi sudut antara garis TA dan bidang TBD. Nah, berdasarkan gambar di atas, sudut antara garis TA dengan bidang TBD ditunjukkan oleh sudut alfa. Untuk menghitung alfa, kita tentukan terlebih dahulu panjang AE dengan cara AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kemudian akan menghasilkan AC kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian akan menghasilkan 2 dikali 64. Kemudian kita akarkan menjadi akar 2 dikali 64 sama dengan 8 akar 2. Nah, dapat kita dapatkan AE sama dengan setengah, AC sama dengan 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang AT dengan rumus Pitagoras di bawah ini. Rumusnya yaitu AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat sama dengan 4 akar 2 kita pangkatkan 2 ditambah 8 kuadrat sama dengan 32 ditambah 64 sama dengan 96 dan menghasilkan akar dari 96. Nah, jadi
Sinus sudut garis TA dengan bidang TBD sebagai berikut. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring, maka akan menghasilkan AE per AT. Dan kemudian sin alfa sama dengan 4 akar 2 per akar 96 akan menghasilkan 4 akar 2 per 4 akar 6, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.